Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Alamah Habib Bakrin, mahasiswa Unsia di Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai saya membuat rangkumannya ringkasan dari dua sesi 6 dan 7. Topik yang diangkat adalah kedisiplinan dan kepemimpinan. Saya rasa topik ini paling penting di dalam manajemen sumber daya manusia ya, karena faktor dua ini adalah balik lagi penentu kinerja dan budaya organisasi. Oke, jadi dari elemen dasarnya sendiri proses pendisiplinan ya, ada 3 elemen dasar. Pertama, wewenang garis. Jadi proses pendisiplinan berada pada pejabat berwenang, personalia yang penting sebagai staf, penasihat dan penyedia sarana. Jadi wewenang proses pendisiplinan itu tetap dari pemimpin ya, pemilik kebijakan di organisasi. Dari sifat logis dan rasional, jadi aturan harus masuk akal dan sesuai kondisi ya. Jadi aturan juga wajib dikomunikasikan dengan jelas kepada bawahan ataupun pegawai ataupun karyawan. Sebagai pemimpin, jadi sikap perlu adil ya, harus adil. Pemimpin harus bertindak adil, objektif dan menghindari mengambil kesimpulan secara tergesa-gesa tanpa investigasi mendalam. Berkaca dari tempat bekerja, memang sudah sangat rapi ya pengelolaan organisasinya, disediakan sendiri untuk bidang, seksi atau bagian yang mengurus terkait kedisiplinan pegawai. Jadi jika ada fraud, ada catatan pekerjaan, ada pengaduan ataupun ada hal lain sebagainya terkait pegawai, bagian tersebut kami sebut kepatuhan internal itu nanti akan yang pertama untuk mengurus hulu ke hilir ya, masalahnya apa, lalu persuasif kepada pegawai dan meminta klarifikasi istilahnya dari pengguna jasa, membandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan kepada pegawai yang bersangkutan begitu. Jadi jika ada terjadi sesuatu itu bisa dua arah ya, dari segi pegawai pun berhak untuk memberikan penjelasan terkait hal yang terjadi, lalu dari sisi pengguna jasa yang merasa catatan tertentu itu juga dibandingkan nanti hasilnya dan dicarikan solusi. Dan pentingnya harus matang ya perencanaannya agar hal-hal tersebut tidak terjadi kembali. Konsep dan tujuan disiplin kerja ya, yang pasti memang secara sikap kesadaran dan kesadaran seorang untuk menaati seluruh peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku ya. Intinya disiplin itu penting ya. Lalu tujuan utama pendisiplinan ya, memastikan perilaku pegawai konsisten dengan aturan organisasi, mengarahkan relasi harmonis, serta meminimalkan masalah pendisiplinan di masa depan. Intinya tujuannya supaya tujuan organisasi tercapai gitu. Indikator tingkat kedisiplinan ada absensi ya, kehadiran, tingkat sakit, izin cuti, keterlambatan dan lain-lain. Lalu perputaran tenaga kerja, labor turnover LTO, ini menandakan adanya ketidaknyamanan atau masalah kerja organisasi. Ini maksudnya tingkat tingginya ya, tingkat tingginya LTO menandakan adanya masalah kedisiplinan
pada organisasi. Ya terkadang memang untuk sebuah bidang, sebuah organisasi itu perlu perputaran, ada kalanya jenuh pegawai dan sebagainya lah. Jadi kebijakan itu perlu diambil untuk ya manajemen kompetensi, manajemen stres kerja, banyak 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 pengelolaannya. Lalu yang ketiga ini kesalahan dan pemogokan, frekuensi kesalahan kerja teknis serta aksi mogok sebagai wujud ketidakpuasan dan kegelisahan kerja. Nah ini juga perlu penting diwaspadai karena ya salah-salah organisasi akan berdampak. Pendekatan tindakan disiplin, jadi pendekatan positif yang memberikan nasihat untuk perbaikan perilaku di masa depan. Ada baiknya nasihat itu disampaikan sandwich ya, istilahnya roti isi roti gitu. Jadi kita berikan hal yang positif yang bisa kita apresiasi, lalu kita balut catatan itu dalam apresiasi. Kita apresiasi dulu apa yang bisa kita apresiasi dari kinerjanya kah, dari kehadirannya mungkin, atau apa, baru kita masukkan terkait masalahnya atau ada target atau apa gitu, baru ditutup lagi dengan apresiasi. Agar sebagai pemimpin dalam organisasi, pegawai itu tahu bahwa dia itu dikenal oleh pemimpin. Maksudnya dalam hal ini pemimpin dianggap pemimpin aware begitu. Aware harus aware memang. Pendekatan negatif, peringatan lisan, teguran tertulis, pencabutan hak, denda, skorsing, pemecatan PHK. Ekstremis ya, maksudnya ini untuk pendekatan negatif itu sebuah trait pendekatan negatif ini ya sebaiknya perlu dihindari, namun memang kalau tidak bisa ditampung dengan pendekatan positif ya pendekatan negatif bahkan sampai pemecatan ya harus dilakukan terkait tindak disiplin yang parah ya, tidak bisa ditanggulangi. Ya pasti beberapa hal yang tidak bisa ditolerir ya, terkait SARA atau kasus kejahatan, kriminalitas, terus lalu berurusan dengan hukum dan lain-lain. Nah ya organisasi harus bersifat, dalam hal ini saya setuju untuk organisasi tetap bersifat netral ya, netral dan mensupport hukum yang berjalan, maksudnya tindakan hukum yang berjalan. Jadi kita tidak menghalangi pun dan support begitu, pun tidak merendahkan korban, apalagi pelaku, korban pun pelaku begitu. Karena namanya dakwaan juga sampai belum ada putusan dari hakim, belum tentu bersih. Pedoman pelaksanaan disiplin dalam usaha pribadi, tidak mempermalukan di depan umum. Jadi jika memang harus ditegur atau apa itu di ruang pribadi, empat mata begitu. Jadi tidak ada orang lain, sampaikan dengan jelas apa maksud dan tujuannya dan lain bla 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 gitu. Pentingnya membangun trust, bersifat membangun. Yang kedua, membangun sertai saran perbaikan dilakukan oleh atasan langsung secara segera gitu, bersikap wajar kembali setelah pendisiplinan selesai. Jadi intinya ya, sifatnya profesional, di luar itu tetap rekan kerja. Selanjutnya kita geser ke kepemimpinan ya.
beberapa hal yang sudah dirangkum. Jadi ada pilar kepemimpinan profesional bila diabaikan. Gambar yang sebelah kanan. Kepemimpinan berbasis etika, jadi tidak hanya fokus pada kompetensi keputusan, namun juga kebenaran etis dan penghargaan tinggi terhadap nilai kemanusiaan. 3 serangkaian utama, jadi harus ada visi ya. Namanya pemimpin itu harus punya visi. Kejelasan arah tujuan organisasi tersebut. Jadi arah organisasi mau kemana, orientasinya apa, nilai orientasi pada kemajuan bersama juga penting. Keberanian ya, ketegasan dalam mengambil keputusan strategis. Penting buat pemimpin harus tegas dalam membuat keputusan. Semua kita tahu ya, tidak hanya pemimpin ya, seluruh pegawai juga, maksudnya pegawai karyawan juga harus dalam itu 3 yang harus stabil ya, IQ, EQ dan SQ. Namun pemimpin dituntut untuk stabil di setiap sisi, seimbang, intelektual, emosional dan spiritualnya. Lalu strata dan fungsi wewenang. Jadi untuk strata kepemimpinan ada 3: top manajemen, penyusunan rencana strategis, dan kebijakan umum. Lalu ada middle management, eksekutif pelaksana kebijakan, dan operating management, pengawas lapangan dan unit operasional. Konsep wewenang, top down authority, wewenang formal akan yang dilimpahkan dari atasan puncak ketika di bawahnya. Bottom up authority, wewenang berdasarkan teori penerimaan di mana pemimpin diakui karena respek dan nilai pribadi. Gaya kepemimpinan, teori Pat Gould. Kepemimpinan direktif, pemimpin otokratis secara sepihak tanpa partisipasi bawahan. Setiap kepemimpinan suportif itu yang demokratis, ramah, menjelaskan, terus lalu mudah didekati dan merangkul bawahan. Kepemimpinan partisipatif, meminta masukan saran bawahan sebelum menetapkan keputusan akhir. Berorientasi prestasi, pemimpin tantangan menarik untuk merangsang kinerja maksimal bawahan. Dari keempat gaya kepemimpinan ini memang berbeda-beda ya dari setiap lininya. Apa yang dibutuhkan. Jadi kalau memang gaya kepemimpinan itu cocok-cocokan dengan status di mana pemimpin itu leading, terkait visi dan nilai juga berbeda-beda. Cukup sampai situ. Saya rasa kepemimpinan dan kedisiplinan itu berbanding lurus ya. Pemimpin pun harus bisa mencontohkan bagaimana disiplin itu kepada para pegawai dan karyawan. Pun disiplin, seseorang yang sudah mampu untuk disiplin dan punya visi, punya kekuatan, akan memimpin para bawahannya dengan sangat baik dan bijak. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.